Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Thank you untuk opportunity untuk bisa berbagi pada pagi sampai siang hari ini. Tema yang saya akan angkat pada hari ini tentang tanda Yunus. Hari ini kita akan belajar tentang tanda Yunus. Kita tahu bahwa pada waktu Tuhan ada di muka bumi ini, Dia mengatakan pada bangsa Israel bahwa satu-satunya tanda yang Dia berikan adalah tanda Yunus. Kita akan belajar hari ini tentang apa itu tanda Yunus. Kemudian kita juga akan mengeksplor lebih banyak siapa sih Yunus itu. Kalau Tuhan mengirim Nabi Yunus ke kota Niniwe, kita juga akan belajar kota Niniwe itu apa, merepresentasi apa. Dan nantinya kita yang paling penting adalah apa relevansi tanda Yunus itu pada kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Saya percaya di balik tanda Yunus itu tersimpan berbagai macam yang Tuhan ingin katakan bukan hanya pada umat Israel pada saat itu, tapi juga masih relevan bagi kehidupan kita sehari-hari saat ini. Matius 12 ayat 38 sampai 41 itu salah satu kutipan ayat yang pada saat itu Tuhan menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi tentang siapakah dia. Backgroundnya ini pada saat Injil Lukas dan Injil Matius sama-sama mencatat cerita yang sama, bahwa pada saat itu Tuhan baru menyembuhkan orang buta dan orang yang bisu tuli yang kena karena kuasa setan. Tetapi ahli-ahli Farisi pada saat itu mempertanyakan dengan kuasa apa Tuhan melakukan tanda-tanda ajaib itu. Kita baca bersama-sama. Kemudian beberapa ahli kitab dan orang Farisi menjawab dengan berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Tetapi apa jawab Tuhan? Dengan seraya menanggapi Dia berkata kepada mereka, "Generasi yang jahat dan pezina." Kalau ini literal dari terjemahan literal. Kalau bahasa Inggrisnya saya lihat memang seperti itu. Menuntut suatu tanda dan suatu tanda tidak akan diberikan kepadanya kecuali tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus berada dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Kita lihat sampai sini dulu, kemudian kita lihat juga pada Matius 16 ayat 4. Tuhan juga mengatakan suatu generasi yang jahat dan pezina menuntut suatu tanda dan satu tanda pun tidak akan diberikan kepadanya kecuali tanda Nabi Yunus. Satu perikop lagi dari Lukas 11. Jadi kita lihat benar-benar ini Tuhan mengatakan dengan serius. Lukas 11, 29 sampai 32 kita lihat bandingkan. Dan ketika kerumunan orang sedang terhimpun, Dia mulai berkata, "Generasi ini adalah jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepadanya tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Karena sama seperti Yunus menjadi suatu tanda bagi orang-orang Niniwe, begitu juga anak manusia menjadi suatu tanda bagi orang-orang zaman ini." Jadi dengan kata lain, kalau saya menerjemahkan dalam bahasa yang bebas, tanda Yunus ini merupakan satu-satunya, the only one and only proof yang Tuhan berikan bahwa Dia adalah Mesias. Tanda Yunus ini kalau kita ikutin ya, ada sesuatu yang sangat istimewa. Karena apa? Kalau Bapak Ibu ikutin tentang tanda Yunus ini baik dalam kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi, untuk menggenapi tanda ini, Tuhan kita harus mati dan Dia harus bangkit. Dan Dia harus mati dan bangkit itu mestinya kalau Dia ngomong ini tanda Yunus, karena Yunus itu 3 hari dan 3 malam, maka Dia harus mati dalam 3 hari dan 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Kenapa enggak 7 hari?
Bukankah Tuhan itu supaya sempurna dia menciptakan 6 hari dan dan beristirahat pada hari ke-7? Kenapa dia tidak meninggal, mati, dikuburkan dan bangkit dalam 7 hari? Kenapa 3 hari? Memang kita kalau mau belajar, sekali lagi kita belajar apa yang ada di Alkitab. Saya setuju dengan apa yang sudah dilakukan, terutama apa yang Tuhan sudah tanamkan di gereja ini. Kita harus kembali ke akar budaya di mana kita belajar Alkitab. Jadi pada siang hari ini kita juga akan belajar banyak ayat-ayat Alkitab yang dahulu saya coba mengerti dan merasa, apa sih ngomong apa ini? Tapi begitu kita belajar tentang budaya di situ, kebiasaan dan hukum-hukum yang berlaku di situ, kita jadi ngeh apa maksudnya. Jadi berdasarkan hukum Yahudi, seorang itu dianggap benar-benar mati, meninggal, officially dead, setelah dia itu mati 3 hari. Ya, salah satunya kenapa? Kita lihat juga, kita ingat Tuhan waktu itu pernah membangkitkan orang mati. Ya, dia membangkitkan orang mati yang sudah mati berapa hari? Lebih dari 3 hari. Pada hari ke-4 kalau enggak salah Tuhan itu datang dan membangkitkan dia. Karena kenapa? Kalau tidak dalam 3 hari, dia masih belum bisa disebutkan benar-benar mati di kebiasaan umat Yahudi. Pertanyaannya selanjutnya adalah, seberapa penting kasih tanda Yunus ini? Kenapa Tuhan itu pakai Nabi Yunus? Kenapa dia tidak pakai yang namanya Nabi Elia yang lebih besar? Kenapa dia tidak pakai Nabi Elia dan Elisa membangkitkan orang mati? Kenapa dia tidak pakai tanda Nabi Yesaya? Kenapa dia pakai tanda Nabi Yunus? Nabi Yunus termasuk kalau di kategorinya nabi-nabi kecil, dia bukan nabi besar. Bahkan nanti kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi mungkin melupakan yang namanya Nabi Yunus ini. Sehingga dia pernah mengatakan bahwa tidak ada nabi dari Galilea. Tapi Tuhan memakai tanda Nabi Yunus. Mungkin pada saat Tuhan waktu menceritakan bahwa dia memberikan Nabi Yunus, orang-orang Farisi dan orang-orang yang mendengarkan rodok kecewa kali ya. Kenapa? Pada saat itu kita tahu umat Israel, Yahudi bangsa itu sedang dijajah oleh Romawi. Mereka sangat menginginkan seorang Mesias yang melepaskan mereka dari jajahan orang Romawi. Karena itu mereka sangat ingin, kenapa enggak Tuhan memberikan tanda yang lebih dari itu untuk menyatakan bahwa dia Mesias yang akan melepaskan bangsa itu dari jajahan orang Romawi. Bahkan kalau kita tahu bahwa kisah atau kitab Yunus seringkali itu dikatakan bahwa Nabi Yunus itu ada enggak ya? Apa benar-benar ada ya? Karena kok rasanya di ceritanya itu enggak mungkin ya seorang itu masuk ke mulut ikan kemudian 3 hari dimuntahkan masih sehat walafiat gitu ya. Kalau kita lihat pasti kalau di dalam perut ikan dia pasti sudah enggak karu-karuan gitu ya. Apalagi kalau sudah di dalam perut ikan 3 hari 3 malam pasti bau, pasti kena lendir-lendirnya, pasti menjijikkan gitu ya. Apakah masih bisa hidup? Apakah ini bukan cuma fabel? Bukankah ini merupakan dongeng semata? Orang beberapa menyaksikan hal ini. Tetapi kenyataan mengatakan bahwa tanda Nabi Yunus ini adalah the one and only sign yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Pertama-tama kita akan lihat siapa sih Nabi Yunus itu. Yunus itu namanya artinya dove atau peace. Dia diperkenalkan sebagai seorang putra Amatai di Yunus 1 ayat 1. Terus kita tahu lagi siapa Yunus ini, mungkin kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 14:25. Jadi dia hidup di zamannya Raja Yerobeam II, kalau itu di Israel. Kalau di Yehuda
itu Amazia, zamannya Raja Amazia. Hidup di kira-kira 793 sampai 753, pemerintahan Yerobeam II itu kira-kiranya 793 sampai 752 sebelum Masehi. Dia berasal dari Gath-Hefer, kira-kira 3 sampai 5 kilo di utara dari Nazaret. Jadi saya penasaran kalau saya lihat petanya sekarang itu di mana. Benar-benar kita bisa melihat daerah Galilea, kemudian ada Nazaret, kemudian di atasnya sedikit itu namanya Gath-Hefer. Nah, ini yang tadi saya katakan di Yohanes 7 ayat 52. Pada saat itu Yohanes mencatat bahwa ada satu percakapan antara orang-orang Farisi mengatakan, siapa sih Tuhan itu? Siapa Tuhan Yesus kita itu? Salah satunya adalah Nikodemus yang pernah Tuhan temui pada waktu malam. Dia mencoba membela Tuhan, tapi orang-orang Farisi itu mengatakan, tidak ada nabi yang dari Galilea. Dari sini kita lihat bahwa orang-orang Farisi yang pintar itu juga pernah miss something. Dia tidak mengenal bahwa ada seorang nabi yang sampai sekarang itu tandanya relevan kita untuk pelajari, yaitu Nabi Yunus. Dia ternyata dari Galilea. Kalau kita lihat, kita akan belajar bahwa saya mau cuma menunjukkan gini, Nabi Yunus itu benar-benar ada. Dia hidup di zaman Yerobeam II dan dari Amazia. Dia tercatat bukan hanya di Alkitab, tapi dalam sejarah. Nabi Yunus diminta oleh Tuhan untuk pergi memberitahukan apa yang Tuhan inginkan supaya orang Niniwe itu bertobat. Jadi kalau kita lihat di sini, dia hidup di Gath-Hefer, dia turun ke Yopa, Yafo, kemudian dia seharusnya ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis, suatu perjalanan yang sangat jauh. Kenapa Nabi Yunus ini, dia nabi, ya? Dia bukan orang biasa loh ya, dia seorang nabi. Dia tahu sepasti bahwa ini Tuhan berfirman pada dia dan dia mengerti bahwa Tuhan meminta dia ke Niniwe. Tapi dia seorang nabi Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat sepanjang kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan berfirman ke Musa, ke Yesaya segala macam. Mereka mengatakan aku tidak layak, tapi tidak pernah lari. Ya, tidak pernah lari. Ini Tuhan mengatakan dia datang ke dunia memberikan tanda Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus itu satu-satunya nabi yang dengar suara Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Nabi Yunus ini dia tahu dengan pasti Niniwe itu kota semacam apa. Sehingga kalau kita di sini lihat bahwa Niniwe ini ada di Asyur. Asyur. Dan pada zaman itu, kenapa Nabi Yunus ini melarikan diri ke Tarsis? Karena dia merasa bahwa Tuhan itu ngapain sih mengapa mengirim saya untuk menyelamatkan orang Asyur? Orang Asyur pada zaman itu terkenal apa? Sadis, suka berperang, lawannya orang Israel, dan penyembah berhala. Ngapain saya itu disuruh untuk memberitakan berita baik Tuhan untuk mereka bertobat, padahal bangsa saya sendiri yang sekarang ini dia pada pemerintahan Yerobeam bukan orang yang berkenan pada Tuhan. Kenapa saya harus jauh-jauh pergi ke Niniwe, padahal saya di sini saya melihat bangsa saya masih kocar-kacir, masih tidak mengenal Tuhan dengan baik. Itu yang menyebabkan dia berontak. Tuhan meminta dia ke Niniwe, dia menutup dirinya dan dia ke Tarsis. Kita tahu semua bahwa di tengah jalan dia mendapatkan badai besar sehingga akhirnya dia, singkat kata dia dibuang undi, ternyata dialah yang menyebabkan badai itu terjadi. Sehingga dia dilemparkan ke dalam lautan, dimakanlah oleh ikan besar.
Dari sini kita melihat bahwa ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan terhadap Nabi Yunus ini. Setelah dia, singkat kata, dia setelah dimakan oleh ikan yang besar itu, dia bertobat, ya. Dia berdoa dan nantinya dia dimuntahkan di satu tempat di pesisir di Mesopotamia, di satu pesisir, sehingga dia bisa ke Niniwe dalam 3,5 hari lamanya berjalan darat. Dari situ kita melihat juga nantinya kita akan coba lihat kenapa ya Tuhan itu pakai ikan besar, kenapa Tuhan nggak pakai gurita, kenapa Tuhan nggak pakai apa ya sembarang lah kecuali ikan, gitu ya. Kita juga akan nanti, kita dari satu titik, dari rangkaian kita belajar ini, kita akan melihat ada sesuatu pesan di balik itu semua. Saya juga ingin menyatakan satu hal bahwa ketika Nabi Yunus itu dia berjalan 3,5 hari lamanya, memberitakan kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat, dan orang tidak diceritakan prosesnya seperti apa, tapi orang-orang Niniwe itu bertobat akhirnya, kita tahu itu. Dari situ kalau kita mengatakan bahwa Nabi Yunus itu dan segala ceritanya itu merupakan dongeng, menurut saya bagaimana sejarah dunia melihat ini? Next slide-nya. Orang-orang, beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa bangsa Asyur ini mau akhirnya bertobat, ya. Kenapa? Karena ada beberapa rentetan yang dialami oleh bangsa itu. Sejarah mencatat paling tidak ada 3 kejadian di sekitar zaman Nabi Yunus yang terjadi, yang menimpa Raja Asyur dan ketiga pada zaman Nabi Yunus diceritakan di Alkitab. Yaitu sebuah wabah besar penyakit tahun 765 sebelum Masehi, dan ini yang satu hal yang cukup jadi tanda, sehingga menurut beberapa orang itu kejadiannya pasti sekitar tahun 763. Karena apa? Ada gerhana matahari yang melewati di situ. Jadi kalau orang sekarang pinter, mereka bisa menghitung secara exactly. Jadi kita tahu bahwa gerhana matahari akan terjadi di kota-kota ini jamnya sekian, kita bisa hitung exactly saat itu. Tapi orang zaman itu tidak mengerti. Mereka melihat bahwa tanda-tanda salah satunya adalah gerhana matahari seperti ini, itu adalah suatu tanda dari langit. Dan biasanya gerhana matahari ini merupakan satu petaka. Jadi cerita Nabi Yunus ini, sekali lagi ini bukan cuma dongeng. Ini adalah ya dan amin, itu terjadi pada zaman itu. Kalau sejarah juga mencatat bahwa itu terjadi pada zaman Asyur-dan ketiga. Nextnya, pertanyaannya adalah kenapa Niniwe? Ya, kenapa Niniwe? Ada apa dengan Niniwe ini? Dan kalau sekali lagi kita akan lihat ini jadi penting karena ini membuat ada suatu message, ada suatu pesan yang dibalik itu. 3 hari 3 malam kota Niniwe, dan apa relevansinya bagi kita? Kota Niniwe itu ibu kota kerajaan Asyur. Kenapa saya tulis 5.000 tahun sampai 612 sebelum Masehi? Dia hancur nantinya tahun 612 oleh kerajaan Babylon. Ya. Kalau kita ingat sejarah juga, kerajaan Asyur ini yang menghancurkan 10 suku Israel. Jadi ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel itu 722 sebelum Masehi, itu diserang oleh kerajaan Asyur. 10 suku yang dibawa kerajaan Israel ini ditangkap, ditawan, dibawa semua ke Asyur, Asiria. Dan sampai sekarang tidak tahu 10 suku ini kemana. Ya, jadi kalau kita ngomong 10 suku, di sini ada 2 sampai 3 suku termasuk Lewi yang untuk bangsa Yehuda yang kita katakan Jewish itu sekarang itu adalah keturunan Yehuda. Kalau 10 suku ini itu hancur pada saat mereka ditangkap oleh bangsa Asyur ini.
Niniwe ini apa sih? Ya. Kenapa ini tadi saya katakan kenapa ikan paus? Kalau Alkitab ini mencatat siapa sih Niniwe? Apa itu Niniwe? Dari Alkitab kita tahu Kejadian 10 ayat 11, dari negeri itu ia, yang dimaksud ada ia ini adalah Nimrod, ya, pergi ke Asyur untuk mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir dan kalah. Ya. Jadi yang mendirikan Niniwe ini adalah Nimrod. Nimrod itu siapa? Yang membangun Menara Babel. Dia adalah seorang raja yang tangguh pada saat itu. Dia pemburu yang tangguh pada saat itu. Dia ini anaknya siapa? Anaknya Kus. Kus ini anaknya siapa? Anaknya Ham. Ya, kalau rentetannya seperti itu. Jadi yang mendirikan kota Niniwe ini adalah Nimrod. Di Yunus 3 ayat 3 dikatakan, bangkitlah Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Elohim. Adalah Niniwe di hadapan besarnya adalah kota yang besar 3 hari perjalanan. Jadi di situ dikatakan, kita tahu bahwa pada saat itu kota Niniwe itu adalah kota yang sangat besar. Dia ibu kota sebuah bangsa yang besar sekali pada saat itu. Kalau mungkin saat ini sebanding dengan kira-kira apa ya, New York lah seperti itu ya, atau mungkin London lah seperti itu. Jadi dia dikatakan pada saat itu adalah bangsa yang besar. Niniwe itu ada enggak sih? Ini peta pada zaman dulu. Ini Niniwe, ini kalah yang saya katakan, ini Assyria. Israel itu di sini. Ya. Sekarang ada di mana? Dekat, saya enggak tahu, nama kotanya sekarang itu sudah ganti, bukan Niniwe lagi, tapi itu dekat kalau kita dengar sekarang ini adalah kota Mosul. Jadi di sini kita lihat bahwa Mosul kenyataannya sekarang itu ada, itulah bekas reruntuhan Niniwe. Dia di tepi sungai Tigris. Ya, di tepi sungai Tigris. Jadi kita lihat sebentar ya, tepi sungai Tigris. Tadi kita lihat Niniwe, itu ada. Niniwe ini apa toh? Kenapa Tuhan pada waktu itu begitu getol menyelamatkan Niniwe? Niniwe berasal dari kata Ninua atau Nina dengan karakter ikan. Merupakan tempat di mana ikan sangat melimpah. Jadi kalau kita lihat bahwa karena dia letaknya di tepi sungai, otomatis dia cukup banyak ikannya, masuk akal. Di mana di sini ini saya ambil dari beberapa sumber, Niniwe ini memang kalau di hieroglif, di cuneiform itu apa namanya tanda apa huruf-huruf kuno itu modelnya yang melambangkan Niniwe itu ini loh. Di dalamnya ada ikan. Sekarang kita mencoba menghubungkan ikannya Yunus dengan Niniwe. Jadi salah satu juga Niniwe itu ada 2 komponen, house artinya house of face. Siapakah Nina itu? Ini yang baru satu tali merahnya itu di sini. Niniwe itu adalah pusat penyembahan untuk yang namanya Nina, Dewi Kesuburan. Dia juga namanya Astarte atau Istar. Dia adalah Dewi Kesuburan, Dewi Cinta, Seksualitas, Dewi Perang, Dewi Kebebasan. Jadi di situ itu namanya Bapak Ibu bisa lihat. Dia berganti nama beberapa kali dan dia itu mengambil rupa yang macam-macam. Ya. Dia juga kalau di Egyptian, di Mesir namanya Isis, Dewi Bulan. Dia melambangkan planet Venus, melambangkan evening star. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat, kalau Bapak Ibu melihat di Alkitab namanya Astoret. Ini beberapa kali muncul di Alkitab dan itu sangat mengganggu dan Tuhan sangat melihat ini sebuah kejijikan. Jadi Bapak Ibu mulai ngelingkan ya, ini apa sih, mau ngomong apa?
Ini adalah gambar lain daripada dewi ini. Dia inilah yang disebut sebagai Istar atau Easter. Namanya Gaia, Astorat, ini macam-macam namanya. Namanya Aphrodite, Semiramis, Queen of Heaven, Durga, Libertas. Modelnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini singa, macan, ini adalah burung hantu. Ini ada ceritanya lagi. Ini itu biasanya sebagai tanda-tanda untuk dimasukkan ke dalam tanah, bahwa satu penyembahan-penyembahan terhadap dewi ini, itu patung ini dimasukkan, ditancapkan ke tanah sebagai sumber kesuburan. Ini hati-hati juga. Jadi kalau kita melihat hubungannya dengan apa? Easter, kelinci. Ada owl, dan ini apa? Ini adalah lambang Venus. Namanya dewa-dewa ini tidak cuman dongeng. Dia tidak cuman hidup di zaman itu, setelah itu kalah gitu ya. Tidak, dia berganti rupa terus-menerus sampai saat ini. Bapak Ibu lihat modelnya ini ada patung yang masih ada di Eropa, dan ini. Dari mana tahu? Ya, kalau Bapak Ibu lihat satu persatu, ada arti-arti dari bintang di atasnya segala macam di situ. Saya tidak ngomong ini, saya cuman sekilas menunjukkannya. Jadi dia adalah dewi untuk personal freedom, untuk kebebasan. Ya, Mother of Harlot. Jadi dia dewi seksualitas segala macam. Tidak heran kalau dia ini konon ceritanya, saya cerita sedikit ya. Apa hubungannya dengan Easter? Apa hubungannya dengan orang-orang mengatakan Easter? Dia ini konon katanya itu adalah istri dari yang namanya Tamus. Tamus itu ternyata anaknya juga. Ada yang mengatakan itu anaknya, dan Tamus itu siapa? Urusannya apa dengan Nimrod? Kalau kita lihat sejarahnya, Nimrod di beberapa bahasa namanya Ninus, itu setelah dia mati, ya, hubungannya, saya kembalikan ya. Jadi yang namanya Nimrod itu adalah anaknya Kus. Kus ini nanti kalau dalam cerita mitologi dia itu adalah Bel, ya, yang menitis pada anaknya yang namanya Nimrod, gitu ya. Dan nurun lagi kepada anaknya yang namanya Tamus. Inilah yang menurut saya jadi kita harus hati-hati. Apa hubungannya? Nanti kita lihat 3 hari 3 malam dan urusan masalah dengan dewa-dewi ini. Jadi Niniwe singkat kata itu menyembah 2 dewa. Satu yang namanya Dewi Astarte ini, yang satu adalah Dewa Dagon atau Dewa Baal. Nah ini representasi Dewa Baal atau juga yang disebut sebagai Dewa Dagon di bangsa Filistin. Urusannya apa? Ikan lagi, lihat. Bisa lihat enggak? Ini adalah ikan. Dia juga kalau di Alkitab beberapa menyebutnya dia sebagai Moloch. Ya, ini adalah suaminya Astarte, Istar. Inilah Dagon itu Nimrod, dewa matahari, asalnya Bel, di worship oleh Freemason. Jadi ini bukan cerita dongeng, sekarang tidak ada relevansinya. Sekarang dia hidup dan masih terus melakukan aktivitasnya. Ini ada sebuah tambahan satu lagi, kita harus hati-hati. Patut untuk berhati-hati. Karena dewa-dewi ini hidup dan sampai sekarang terus merubah bentuknya. Ya. Apa relevansinya dengan tanda Yunus? Tuhan mengatakan seperti Nabi Yunus, 3 hari 3 malam demikianlah anak manusia akan berada di rahim bumi 3 hari dan 3 malam.
Kalau dia Mesias, dia pasti melakukan apa yang dia katakan. Kalau Tuhan itu Mesias dan dia mengatakan tanda Yunus itu adalah tanda yang diberikan pada generasi itu, dia harus menggenapi bahwa dia akan mati turun ke dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Tetapi itu yang menjadi bahan olok-olokan terakhir ini adalah dari Jumat Agung ke Paskah, apakah ada 3 hari 3 malam? Kalau kita hitung Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Tapi kalau ngomong 3 hari 3 malam, adakah 3 malam? Ya. Kalau dia Mesias, kalau dia benar-benar yang dia katakan, dia itu Mesias, dia harus menggenapi ini, 3 hari 3 malam. Kita tidak perlu menginterpretasikan. Alkitab ini cukup clear mengatakan 3 hari 3 malam. Bahkan kalau kita lihat lagi, Tuhan itu mengatakan bahwa dia itu mati dan bangkit. Itu tidak pada 3 ayat tadi yang pertama-tama. Dia mengatakan berulang-ulang. Dia mati dan dia akan bangkit 3 hari kemudian. Ayatnya cukup banyak. Kalau dia Mesias sekali lagi, orang akan menuntut, penuhi tandamu. Ini kalau kita secara melihat ini yang dikatakan oleh dunia sekarang, bahwa Tuhan Yesus itu mati hari Jumat menjelang jam 3 gitu ya. Kemudian bangkit di hari Minggu. Kalau dihitung Tuhan kita bukan Mesias. Kalau kayak gitu. Jadi real story saya percaya ini pernah diangkat oleh Pak Loki sebelumnya. Pak Loki sudah menyatakan panjang lebar tentang 3 hari 3 malam ini. Jadi untuk memenuhi ini harus 72 jam secara penuh. Saya cuma mau ngomong ini loh. Tuhan kita itu Tuhan yang begitu berkuasa. Dia yang menentukan waktu. Dia yang menentukan segala macamnya. Kalau kita lihat bahwa orang-orang sudah pada tahulah bahwa Tuhan kita itu mati di Nisan 14. Ya. Di situ kalau menurut kenapa kok tanggal itu gitu ya. Kalau kita belajar lagi perjanjian lama detail, kita akan tahu ini hari Sabat, ini Nisan tanggal 15, mulainya jam 6, ya. Kemudian hari sebelum Nisan 15 itu Nisan 14, itulah Tuhan itu disalibkan. Dan dia menurut tradisi Yahudi, pada saat itu yang namanya domba itu dipersembahkan di Nisan 14 itu. Jadi dia mau merepresentasi secara sempurna bahwa dialah domba Paskah itu. Dia yang menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Ini yang saya katakan bahwa saya tidak akan rame ngomong ini, tapi saya mau tunjukkan bahwa isu kapan Tuhan mati dan bangkit menurut saya sudah jelas. Cuman memang cara kita ngitungnya, kapan itu secara exactly tahun 30 atau 31, ada yang ngomong tahun 30, ada yang ngomong 31, ada yang ngomong 33. Menurut saya mestinya saya kalau di sini ngikutnya mestinya 31, tapi saya tidak mau berdebat itu, karena kalau di tahun di 30 maupun 33 mestinya nggak mungkin. Di sini ini biblical calculation itu artinya kalau kita ngitung secara detail ya, itu bisa dilakukan seperti apa yang di perhitungan di Alkitab itu bisa dihitung. Terus ini calculation ini berdasarkan rumus-rumus segala macam. Saya tidak ngomong ini, tapi saya ngomong satu hal, bahwa Tuhan yang memegang kendali. Inilah tradisi di Yahudi seperti itu, sama. Ya, jadi orang bisa menentukan bulan baru. Kenapa sih kalau kita sekarang sudah pinter ngitung segala macam, gerhana matahari aja bisa dihitung secara exactly. Kenapa kita nggak bisa menghitung kapan sih kelahiran maupun kematiannya Tuhan? Karena kita tahu bahwa penanggalan Yahudi itu tidak tergantung pada rumus, tetapi kebantung pada Tuhan. Di situ ada filosofi bahwa Tuhan yang mengatur waktu, bukan kita. Gitu. Jadi kita lihat bahwa tanda Yunus itu 3 hari 3 malam.
Tuhan mau mengatakan bahwa dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga secara sempurna, bukan 1,5 hari, tapi 3 hari dan 3 malam. Yang kedua, kita tahu bahwa setelah dimuntahin dari mulut ikan, Yunus harus berjalan 3 hari, 3,5 hari. Itu juga mestinya suatu perlambang bahwa Tuhan Yesus itu dia dibaptis sampai dia di kayu salib itu ada 3,5 tahun. Biasanya karena kita tahu bahwa 1 hari itu merepresentasi 1 tahun. Di Yeskiel ngomong seperti itu. 3,5 hari dan diikuti oleh 40 hari. Jadi Nabi Yunus berjalan 3,5 hari untuk mencapai Niniwe, dan dia memberitakan, bertobatlah, kalau tidak 40 hari lagi kota ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia itu 3,5 tahun lamanya dia melakukan pelayanan di Israel, dan dia memberikan satu tanda Nabi Yunus. Dia tuh mau ngomong apa sih waktu itu? Dia mau ngomong, dia mati bangkit 3 hari, dan dia mau ngomong, kalau kalian tidak bertobat, 40 tahun lagi akan dihancurkan. Dan kejadian, pada tahun kira-kira tahun 70, Bait Suci dan kota Yerusalem habis hancur oleh pasukan dari Roma. Jadi kita tahu bahwa Niniwe akan dimusnahkan 40 hari, dan Yerusalem benar, tapi Niniwe ini bertobat sehingga tidak jadi dimusnahkan. Tetapi Tuhan Yesus datang pada saat itu, orang-orang gagal untuk mengetahui, padahal dia ngomong, saya memberikan tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus itu apa? Bertobatlah. Bertobatlah. Kalau tidak 40 hari lagi, atau yang direpresentasikan 40 tahun lagi akan dimusnahkan. Itu yang message yang Tuhan berikan, dan dia memberikan kesempatan 40 tahun untuk bangsa itu untuk bertobat. Jadi kita melihat di sini bahwa semuanya itu apa yang dimaksud dengan namanya tanda Yunus itu sangat jelas, bahwa Tuhan meminta untuk bertobat. Ada hitungan-hitungan Tuhan di mana kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Nah ini, jadi tahun 70 itu Titus ini anaknya raja, dia membawa sekian banyak pasukan untuk menyerang Yerusalem. Dan Yerusalem ini lulu lantak, habis hancur. Ya. Kalau nggak salah Pak Ivan atau Pak Loki pernah waktu dulu memberikan satu gambaran bagaimana bait suci itu yang dipenuhi oleh emas itu hancur sampai sehingga bahkan dipungutin gitu ya, sehingga tidak satu batu pun itu tersisa di bait suci itu. Tanda Yunus ini apa relevansinya pada kita, dan buktinya apa sih untuk kita bisa benar-benar ngerti tanda Yunus ini juga. Ini juga pernah disinggung oleh Pak Loki sebelumnya, akan mencoba mengemphasize ini karena menurut saya ini cukup penting. Kita tahu bahwa orang Yahudi punya kitab yang namanya Talmud. Saya mengatakan ini bukan berarti saya mau mengajarkan Talmud ya. Jadi saya tadi katakan tanda Yunus itu adalah peringatan, 40 tahun peringatan untuk bangsa Yahudi itu bertobat, tapi mereka tidak bertobat. Talmud versinya Yerusalem sama Babilonia. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan apa tanda-tandanya. Jadi selama 40 tahun setelah Tuhan itu disalibkan, mati dan disalibkan, dia bangkit, banyak tanda mestinya yang memperingati orang Israel untuk bertobat. Salah satunya itu dicatat dalam Talmud.
Di situ dikatakan 40 years before the destruction of the temple, the western light went out. The crimson tide remained crimson and the lot of the Lord always came up in the left hand. Saya mau ngomong tentang ini, dua hal ini. Kalau di Babylonian Talmud itu dikatakan juga sama persis, dikatakan nor did the crimson colored strap become white. Di situ dikatakan seperti itu dan katakan bahwa the lot for the Lord did not come up in the right hand. Maksudnya apa ini? Kita lihat selanjutnya. Kalau kita balik lagi, kalau kita tidak ngerti budaya mereka, apa custom mereka, kita bingung. Ya, di Imamat 16, di situ dikatakan, ini ceritanya tentang Imamat 16 ini apa? Tata cara untuk Yom Kippur, Day of Atonement, hari pendamaian. Di situ dikatakan, Imamat 16 ayat 8, di situ ia harus membuang undi dengan menggunakan dua batu. Yang satu ditandai untuk Tuhan dan yang lain untuk Asasel. Ini pernah Pak Loki kalau nggak salah itu bawakan. Itu loh, ini ceritanya Talmud sama ini itu. Jadi dari situ kita tahu bahwa pada hari pendamaian itu biasanya ada tata cara gitu ya. Disediakan dua kambing, kemudian ada dua batu. Satu ditulisi untuk Tuhan Yahweh, satu lagi untuk Asasel. Kemudian tadi ada tangan kiri, tangan kanan di Talmud itu apa sih? Itu dikocok untuk ngambil batu itu. Jadi dari situ akan dipilih mana kambing yang akan digunakan untuk persembahan, mana kambing yang dipakai untuk dijadikan scapegoat. Kambing hitam yang akan diusir, diarahkan untuk masuk ke padang gurun, gitu ya. Selama 39 tahun dari waktu Tuhan itu mati dan kuburkan kemudian naik sampai tahun 70 itu terjadi kejadian yang aneh. Pada setiap kali hari raya pendamaian atau Yom Kippur itu, setiap kali imam besar memasukkan tangannya, padahal 200 tahun sebelumnya budaya ini sudah ada, setiap kali itu bisa keluar for Asasel, bisa keluar kalau tangan kanannya ini diambil, bisa keluar dia dua itu kemungkinannya. Kalau enggak untuk Tuhan Yahweh, ya untuk Asasel. Tapi setiap 39 kali setelah itu, keluarnya terus Asasel. Enggak pernah satu pun keluar untuk Tuhan Yahweh. Padahal kalau kita ngitung probability-nya, enggak mungkin seperti itu. Ini bukan dongeng, ini diceritakan di Talmud. Jadi mau ngomong apa sih Tuhan seperti ini? Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesua itu adalah domba Paskah dan sudah genap. Jadi apa yang dilakukan ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi itu kenapa dasarnya kita nggak pakai lagi yang namanya domba untuk kita persembahkan sebagai ganti segala dosa dan kesalahan kita. Tanda yang kedua itu yang tadi ngomongnya tentang scarlet thread. Jadi ada benang merah yang biasanya itu imam besar juga ambil, kemudian dia akan pasangkan ke domba yang jadi kambing hitam ini, dan satu itu ditaruh di pintu bait suci, diikatkan di situ. Kejadian yang aneh juga yaitu tidak pernah ada miracle lagi. Di situ dikatakan tidak pernah jadi putih lagi. Ini apa relevansinya? Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18, datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama Tuhan. Tuhan Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti lembayung akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini loh, ini kaitannya dengan ayat ini. Bahwa kejadian kalau di Yom Kippur, Day of Atonement, pada saat pemimpin itu melakukan ritual seperti itu, dia akan melihat, semua umat akan melihat bahwa benang merah itu akan jadi putih. Tetapi setelah itu, 39 tahun kemudian, itu tidak terjadi lagi. Ini juga sebuah tanda bahwa
Yesua itu hanyalah satu-satunya pendamaian kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi cara yang lain. Tanda Yunus. Yunus dari Galilea, Tuhan juga dari Galilea. Dia dikirimkan kepada umat Israel, kemudian dikirimkan kepada umat yang tidak mengenal Tuhan. Demikian juga Tuhan. Dia pertama kali dikirim untuk umat Israel, tapi kemudian kepada orang-orang non-Israel seperti kita. Dia melayani orang-orang Yahudi, tapi Yunus melayani orang Yahudi dan menolaknya. Kemudian orang-orang yang gentle ini yang accepted, demikian juga Tuhan. Persamaannya juga 3 hari 3 malam. Kalau Yunus di perut ikan, Tuhan di heart of the earth. Ya. Kemudian 3,5 hari untuk mengingatkan Niniwe. Kalau Tuhan 3,5 tahun, dia mengingatkan orang Jews. Tuhan menunggu 40 tahun dan Tuhan juga menunggu 40 hari dan 40 tahun. Ini pertimbangannya. Jadi ini yang disebut kesimpulannya dari tanda Yunus. Yang paling penting itu dari saya cerita dari tadi sampai sekarang itu, yang penting ini satu ini loh. Apa sih relevansinya tanda Yunus pada kita? Saya percaya bahwa kalau Tuhan menempatkan kita di gereja ini, Tuhan itu punya purpose pada kita semua. Apapun bidang kita, apapun siapa kita, Tuhan punya purpose pasti. Message yang Tuhan mau katakan melalui tanda Yunus ini, kalau kita orang-orang pilihan Tuhan, jangan pernah kita lari dari Tuhan. Jangan pernah kita itu, walaupun kadang-kadang Tuhan itu seringkali memerintahkan kita sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar kita, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan pernah lari. Ya. Karena kalau kita lari, Tuhan itu begitu mencintai kita. Satu domba hilang, dia akan cari kita. Lukas 15. Dia akan berperkara pada kita, dengan kita. Jadi kalau kita itu tahu, Tuhan berbicara pada kita, walaupun itu menurut kita tidak mungkin, walaupun kita itu kadang-kadang kita harus mengatakan sesuatu pada orang yang tidak kita sukai, seperti Yunus harus mengabarkan pada orang-orang Asyur, kita harus tetap lakukan itu. Itu adalah warning yang pertama. Dan yang kedua, itu berlaku pada Bapak Ibu sekalian maupun kepada saya sendiri. Tanda Yunus itu mau mengatakan satu hal yang sangat penting, yaitu apa? Pertobatan. Tidak urusan, ya, tidak urusan apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, Tuhan mau berperkara pada kita. Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Kalau kita sudah tahu Tuhan itu bersuara pada kita, jangan tunda lagi. Mungkin waktunya tidak akan lama. Kita tidak tahu waktu kita, Tuhan yang pegang kontrol kehidupan kita. Jadi Tuhan mau mengatakan bertobat. Kalau kita tahu kita salah, jangan diterus-teruskan. Apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, balik bertobat. Kalau kita ngomong masalah bertobat, mestinya Mazmur 49, 50 dan 51. Itu Mazmur Daud. Ketika dia mengakui segala dosa-dosanya. Kita bisa belajar dari situ bahwa mungkin kita itu punya ganjalan-ganjalan. Kita di satu sisi mungkin kita itu tidak melanggar hukum yang menyebabkan kita harus dipenjara. Tapi yang namanya dosa itu bukan urusan dengan hukum yang ada di manusia ini. Daud mengatakan bahwa hanya pada Engkaulah saja aku berdosa. Jadi Tuhan mau mengatakan seperti tanda Yunus itu. Kalau kita tahu kita berbuat salah, balik 180 derajat. Balik dan melangkah semasa masih ada waktunya. Tuhan itu mengasihi kita. Dia pasti kalau kita salah dia tidak langsung menghukum kita. Tapi Tuhan itu juga Tuhan yang adil. Yunus harus masuk ke perut ikan. Mungkin ada masa-masa kita nanti akan mengalami ketidakenaan. Tapi bertobat itu jauh lebih baik daripada kita menghilang dari Tuhan. Karena kita akan hilang selama-lamanya. Jadi sekali lagi tanda Yunus itu mengatakan pada kita, bertobatlah semasa masih ada kesempatan.
Sekali lagi, apapun dosa kita, Dia sudah mendamaikan kita. Dia adalah domba Paskah. Kita lihat tadi, Dia adalah domba Paskah. Dia yang mendamaikan segala dosa dan kesalahan kita. Dan yang ketiga, yang paling penting itu juga kita tadi lihat. Tadi saya berpanjang-panjang mengenai dewa-dewa segala macam. Kalau Bapak Ibu bisa menghubung-hubungkan Yunus, ikan, Niniwe 3 hari 3 malam. Tuhan mengatakan tanda Yunus 3 hari 3 malam. Bapak Ibu bisa menghubungkan, kenapa Niniwe? Ya. Karena saya percaya Tuhan itu tahu pada saat itu Dia mengerti bahwa pada akhir zaman akan terjadi penyesatan-penyesatan. Dan karena itu Dia berpesan agar kita itu benar-benar mengerti bahwa apa yang Dia katakan itu exactly right. Ya. Kita tahu bahwa mungkin penyesatan-penyesatan itu bisa menyesatkan banyak orang. Tapi kalau kita bertekun di dalam Tuhan, kita mengerti hatinya Tuhan, saya percaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Yang penting adalah kita bukan hanya belajar dari Tuhan, tapi kita juga belajar untuk, di istilah saya itu learn to unlearn. Kita belajar untuk melupakan tradisi, budaya-budaya yang menurut saya itu tidak berkenan pada Tuhan. Tidak gampang ini menurut saya, ya, tidak gampang sama sekali. Kenapa? Kita hidup di zaman yang rasanya nggak enak kalau kita tidak melakukan itu, karena tetangga kita, orang-orang di sekitar kita itu melakukannya. Christmas, Easter, masalahnya cuma satu, kalau itu merepresentasi sesuatu yang mungkin tidak ada artinya, ya mungkin masih netral lah ya. Tapi kalau itu mempresentasi sesuatu yang Tuhan tidak suka, itu yang jadi masalah. Ya, kita belajar dari sini bagaimana kita bisa learn to unlearn, melupakan semua yang, karena kalau kita ini bagi Tuhan penting, Dia sudah mengatakan tanda Yunus, itu relevan bagi kita untuk kita ikutin. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita menjadi generasi yang masih memerlukan tanda dari Tuhan? Apakah kita masih memerlukan mujizat-mujizat sampai kita percaya lagi? Tuhan sudah demikian jelas berkata pada kita. Biarlah ini jadi satu perenungan kita dan memberikan kita kekuatan untuk melupakan apa yang tradisi yang bukan tradisi yang dari Tuhan. Untuk kita serahkan hati kita pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.